Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 263, ayah biologisnya adalah orang lain. Jordan mengerutkan kening dan bertanya, apa katamu? Kau tidak membawa Hailey ke rumah sakit? Melihat Jordan mempertanyakan perkataan Rachel, Pablo pun segera menegaskan kekuasaannya sebagai bos geng. Rachel Quinn, jika kau berani berbohong kepada Tuan Jordan, konsekuensinya akan serius. Rachel berkata dengan ekspresi tak berdaya, saya tidak berani berbohong kepada Anda, Tuan Stelle. Saya berakhir dalam situasi ini hari ini karena saya menyinggung Anda. Saya tidak akan berani berbohong kepada Anda lagi, Tuan Stelle. Berdasarkan ekspresi mikronya, Jordan merasa bahwa Rachel tidak berbohong. Atau lebih tepatnya, mengingat kondisinya saat ini, dia tahu bahwa dia tidak akan berani berbohong. Jordan terus bertanya, kamu tidak pernah ke rumah sakit, tetapi apakah kamu memberitahu Hailey bahwa aku mandul? Rachel buru-buru menjelaskan, demi Tuhan, aku sama sekali tidak mengatakan itu tentangmu. Hailey lah yang mengatakannya. Apa katamu? Jordan kembali terkejut. Rachel berkata, saat itu, dia baru saja menikah lagi denganmu, dan dia sangat ingin mengandung anakmu karena dia telah mengkhianatimu dan takut keluargamu tidak akan menyetujuinya. Dia ingin anaknya mengizinkannya mewarisi aset keluarga Stelle. Namun, kalian berdua tidur di kamar yang sama, dan dia masih belum hamil. Jadi, dia jadi sangat cemas. Pada beberapa kesempatan, dia bertanya mengapa aku belum hamil, dan dia bertanya apakah itu karena kamu mandul. Saya tertawa dan bertanya kepadanya apa yang membuatnya begitu cemas karena hamil tidaklah semudah itu. Selain itu, saya juga mengatakan bahwa karena Anda dapat mengalahkan 10 orang sendirian, Anda pasti sehat dan memiliki kondisi fisik yang sangat baik. Oh, aku ingat. Dia berinisiatif untuk menyebutkan bahwa kamu telah menjalani operasi dan bahkan menyeretku ke sana untuk memeriksanya. Namun, aku tidak punya waktu, jadi aku tidak menemaninya. Jordan tercengang. Tiba-tiba, dia tidak tahu siapa yang harus dipercayainya. Cerita yang dituturkan kedua wanita itu berbeda, tetapi mereka berdua suka berbohong. Jordan tiba-tiba meletakkan gelas anggurnya, tidak lagi lemah dan tanpa semangat juang seperti sebelumnya. Namun, dia tersenyum dan berkata kepada Rachel dengan ragu-ragu, Rachel, kamu benar-benar ahli berbohong. Kamu benar-benar bisa berbohong dengan wajah datar. Aku benar-benar mengagumimu. Rachel berkata dengan ekspresi tak berdaya, Tuan Stelle, kita sudah saling kenal bukan hanya 1 atau 2 hari, tetapi 3 tahun. Tidakkah Anda tahu orang macam apa saya ini? Ya, aku mungkin tergila-gila pada lelaki dan ingin sekali menggoda lelaki tampan setiap kali aku melihatnya, tetapi aku selalu menjadi wanita yang berprinsip. Saya pernah tidak sengaja tidur dengan seorang pria muda dan hamil dengan anaknya, tetapi saya memutuskan untuk menggugurkannya. Saya tidak bisa membiarkan suami saya membesarkan anak orang lain. Saya tidak bisa menipunya seperti itu. Jordan mengangguk. Dia sangat paham tentang masalah ini. Rachel melanjutkan, Tuan Stelle, Anda selalu mengatakan bahwa saya bukan wanita yang baik. Bolehkah saya bertanya, bagaimana saya memperlakukan Anda selama 3 tahun terakhir? Selama 3 tahun kamu menjadi suami Hailey, semua teman Hailey mengejek dan mencibirmu. Apa aku pernah meremehkanmu sebelumnya? Jordan tetap diam dan mengingat bahwa Rachel adalah orang yang paling baik kepadanya selama 3 tahun itu. Teman-teman Hailey lainnya akan mengabaikan Jordan setiap kali mereka bertemu dengannya, baik di mall atau di tempat lain. Sekalipun mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyapanya. Rachel berbeda. Dia selalu berinisiatif untuk menyambut Jordan dengan gembira dan mentraktirnya makanan dan minuman. Jordan selalu mengira Rachel hanya tergila-gila pada ketampanannya. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia menyadari bahwa Rachel pernah bertemu dan tidur dengan banyak pria tampan sebelumnya. Lagi pula, dia adalah suami sahabatnya, jadi meskipun dia mentraktirnya 100 kali makan, tidak mungkin dia bisa membuat kemajuan apapun dengannya. Itu hanya berarti bahwa Rachel sebenarnya bukanlah orang yang buruk. Rachel terus membela diri, kamu selalu bilang kalau aku yang selingkuhin Hailey, tapi tahu nggak? Hailey lah yang menghasutku saat pertama kali aku selingkuh dari suamiku. Apa katamu? Itu tidak mungkin. Hailey sangat polos saat itu. Tidak mungkin dia memintamu melakukan hal seperti itu. Entah kenapa, Jordan malah membela Hailey. Rachel berkata, Hailey hanya polos di permukaan. Faktanya, dia lebih kejam dariku. Dia bahkan lebih rakus dariku. Jika dia benar-benar sebaik itu dan aku benar-benar seburuk itu, mengapa dia memilihku sebagai sahabatnya ketika dia bisa punya banyak teman? Burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Jika Hailey benar-benar tidak setuju dengan perilaku Rachel, dia tidak akan menjadi sahabat Rachel selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, Hailey dan Rachel adalah sama satu sama lain. Bedanya, Hailey terlalu cantik. Dia adalah gadis impian setiap pria.
Ia harus menjaga citranya dan hanya memperlihatkan sisi cantiknya. Hanya dengan begitu ia dapat membuat para lelaki terus berfantasi tentangnya dan mencintainya. Rahel berbeda. Dia berpenampilan biasa-biasa saja dan hanya memiliki sedikit pelamar yang bisa diajaknya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Duduk di sofa, Jordan memikirkannya cukup lama. Ia menghisap sebatang rokok dan mengingat kembali kenangan bersama Hailey. Dia tiba-tiba merasa bahwa Hailey jauh lebih buruk daripada Rahel. Ya, bagaimana mungkin orang dewasa yang lahir dari keluarga kaya dan lulus dari universitas bergengsi bisa begitu mudah tersesat? Hailey Camden adalah wanita yang tidak bermoral. Dia wanita yang mengerikan. Jordan buru-buru bertanya, apakah cinta pertama Hailey adalah teman sekelasnya di sekolah menengah yang istrinya telah meninggal dan sekarang menjadi ayah tunggal? Rahel memikirkannya dan berkata, cinta pertama, waktu SMA, oh, ada orang seperti itu, tapi dia baru saja menikah, dan istrinya baik-baik saja. Dia tidak punya anak sama sekali. Itu berbeda dari apa yang dikatakan Hailey. Siapa di antara keduanya yang berkata jujur? Jika apa yang dikatakan Hailey benar, Jordan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalannya mempertahankan cinta Hailey padanya. Itu adalah masalah yang bisa berlalu begitu mereka menerimanya. Tapi bagaimana jika Rahel mengatakan itu nyata? Ayah Leah bisa jadi orang lain. Jordan bertanya pada Rahel, siapa nama cinta pertamanya? Apakah kamu tahu di mana dia tinggal? Rahel berkata, namanya Wilbur Kai. Dia tinggal di kawasan Green Haven. Jordan mematikan rokoknya dan segera berdiri. Ayo kita pergi ke perumahan Green Haven sekarang juga. Jordan ingin pergi ke Orlando untuk menemui cinta pertama Hailey dan kemudian bertanya apakah dia ayah Leah. Ya. Pablo segera meraih lengan Rahel dan membawanya ke mobil. Victoria ingin ikut, tetapi Jordan menolak. Victoria, tinggallah di New York. Aku akan mengurusnya sendiri. Baiklah. Victoria juga tahu bahwa dia hanya akan menambah masalah jika dia pergi ke sana. Dia memutuskan bahwa Jordan dan Hailey harus menangani sendiri urusan hubungan mereka.